Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 5 November 2020. Memaknai hidup, Mazmur 73 ayat 1-28. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan, mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Memaknai hidup dengan benar dapat terjadi melalui kebenaran firman Tuhan yang direnungkan dan dilakukan. Dari situ akan muncul pengertian yang benar dalam memaknai segala sesuatu yang terjadi. Masalah demi masalah, kesakitan, kelemahan, tekanan hidup, semua menjadi bermakna baik karena kebenaran Tuhan yang dihidupi. Nas ini ditulis oleh pemazmur Asaf yang mengontraskan dua macam kehidupan, yakni hidup orang fasik dan hidup orang benar, serta akhir dari hidup mereka. Hidup orang fasik akan berakhir dengan kebinasaan, kesia-siaan. Walau secara penampilan mereka terlihat lancar, sukses, mujur dan tanpa masalah, hati mereka menjadi sombong. Sementara itu orang benar hidup dalam tekanan dan kepahitan. Merasa sia-sia mempertahankan hidup benar
atau berintegritas. Terlihat banyak masalah, ada rasa bersalah, kebingungan. Pada awalnya, pemazmur Asaf sangat sulit untuk memaknai segala yang terjadi dalam hidupnya. Dia malah cemburu dengan hidup orang fasik yang dianggap lebih mujur daripada hidupnya. Dia merasa Tuhan tidak adil karena membiarkan orang fasik mengalami keadaan hidup yang baik-baik saja, sementara hidupnya yang taat kepada Tuhan mengalami banyak kesulitan hidup. Ketika Allah berbicara kepadanya, dia merasa dungu. Hatinya dialiri kebenaran Tuhan yang menuntunnya dapat memaknai segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dengan benar. Dia semakin mengenal Tuhan, dirinya, orang lain, dan tujuan hidupnya. Yang diinginkannya hanyalah Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, bahkan meski tubuhnya habis lenyap, dia menyadari bahwa orang yang menjauh dari Tuhan akan binasa. Pada akhirnya, hidupnya selalu bersandar dan bersaksi tentang Tuhan. Dalam hidup kita sering terjadi salah memaknai hidup kita ini. Kita bisa saja merasa bahwa Tuhan berlaku tidak adil kepada kita. Kita sudah menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, namun Dia seolah-olah membiarkan kita mengalami banyak kesulitan hidup. Sementara orang yang kita tahu tidak taat, bahkan tidak peduli kepada Tuhan, malah hidupnya baik-baik saja. Kita cemburu kepada mereka seperti itu. Akhirnya, kita tidak bisa memaknai hidup dengan benar. Namun, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus memberi kita Roh Kudus untuk menginsafkan kita dari kekeliruan ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dan lakukan dengan segenap hati di bawah pimpinan Roh Kudus, pasti memberikan manfaat yang baik kepada kita. Setidaknya kita dapat memaknai segala yang terjadi dengan benar sesuai maksud Tuhan. Sekarang kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dan hanya Dia yang kita inginkan di atas segala-galanya. Memaknai hidup dengan benar hanya dapat terjadi ketika kembali kepada Sang Sumber hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus.